Tapi artinya batas itu punya intrinsik, punya fungsi lain bahwa kita jadi punya prioritas untuk doa itu kan intinya meniatkan sesuatu, mengikrarkan sesuatu untuk kita bisa berlaku sesuatu. Mas Abrang, kawula semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roti. Semoga dulur-dulur dalam keadaan sehat, dalam keadaan waras. Yang sudah berlalu, jangan dikenang-kenang. Mantan hanyalah jodoh yang putus asa. Udah. Wes lewat moro-moro ngomong jodoh rek. Karena saya paham batas pikiran teman-teman itu. Saiki sik mumet urusan. Itu tadi mantannya jodoh yang putus asa wis ngono wae. Anggap ngono. Wong putus asa rasa dieling-eling. Golek anyar. Tema malam ini bukan tema yang sederhana. Mengenal diri, kuwi abot apa? Sadar diri itu wae abot, terus kemudian mengenal batas. Angel banget iki. Tapi mau tidak mau nek gampang ya rasah neng padang bulan, nek gampang dadi penggalang wae. Melu pramuka ngono kan gampang. Nah, padang bulan memang kita di sini pengen sinau bareng, jadi salah satu efek sampingnya ya adalah mumet. Mari kita mulai mumet malam ini. Efek samping. Ini saya tidak melihat teman-teman sudah tahu apa namanya forum ilmu gini marai mumet kok rano sing dodol obat mumet ya. Dodolannya kopi karo teh gitu. Promah. Jus promah untuk yang tidak makan 3 hari. Oke, saya pengen mulai dari tadi kalimatnya sadar diri, mengenal batas. Saya pengen mulai dari mengenal batas. Batas itu kita obrolkan sederhana, tapi sebenarnya punya makna yang fundamental. Kalau kita tidak tahu konsep batas dan efeknya seperti apa, kita juga akan susah mengenal diri dari sadar diri dari mengenal batas. Pertama langkahnya adalah mengenal batas dan semua aspek dari batas. Jadi kalau dulu filsafat dulu mengatakan saya ada karena saya berpikir. Karena saya ngomong saya ada karena saya rabi. Saya ada karena saya masih ditagih hutang. Misalnya macam-macam punya konsep. Tapi batas itu lebih fundamental. Ada itu karena batas. Ini konsep yang pengen saya lempar. Semua keberadaan itu hanya ada kalau ada yang namanya batas. Gimana ya membayangkannya? Coba kita bayangkan sebentar. Anda pernah di kelas dengan papan tulisnya yang begitu apa? Papan tulisnya saya ingin spidol apa nggak kapur sih? Terus katakanlah pakai kapur proyektor. Pakai apa namanya kapur. Yang Anda lihat apa? Papan tulis, betul nggak? Ketika saya ambil sebuah kapur dan saya membuat lingkaran di dalam di papan tulis tersebut, muncul keberadaan yang namanya lingkaran. Betul nggak? Pertanyaan saya, emang muncul sesuatu yang baru? Datang dari mana lingkaran itu? Datang dari mana? Kapur. Apakah kapurnya lingkaran? Bukan. Apakah papan tulisnya lingkaran? Bukan. Ketika kapur bertemu dengan papan tulis membuat sebuah bentuk, baru hadir yang namanya lingkaran. Tapi kalau saya bikinnya kotak, apakah lahir lingkaran? Lahirnya kotak. Artinya keberadaan kotak dan keberadaan lingkaran itu datang dari mana?
dari batas yang dibuat oleh kapur, kan gitu. Paham ya? Jadi keberadaan sesuatu itu ada karena ada yang menggoreskan batas sehingga hadir sesuatu. Bahannya dari mana? Nggak ada bahan baru kok. Benda barunya nggak ada kok. Yang ada cuman papan tulis yang diberi batas namanya kita sebut kemudian sebagai lingkaran. Nah itu menurut saya, sepemahaman sama saya, semua yang terjadi di dunia yang dianggap sebagai ada, itu hadir dari konsep yang namanya batas. Jadi semua itu pasti ada batasnya untuk ada. Karena kalau nggak ada batasnya, ya main Gusti Allah. Kan gitu, yang nggak ada batasnya. Lainnya, itu ada batasnya. Yang bukan Gusti Allah. Orang mumet iki sederhana main kapur karo papan tulis ya. Kapur karo papan tulis. Artinya batas itu sama dengan keberadaan. Yes. Oke, kita sudah tahu nih, mengenal batas. Batas hubungannya apa? Dengan keberadaan. Sekarang kita mikir, apa ya yang jadi, kita coba, batas itu ada apa aja ya selain di kapur papan tulis? Kapur papan tulis itu konsep yang sangat sederhana. Nah, misalnya gini, kamu sama tetanggamu yang duduk di sebelahmu, itu keberadaan yang berbeda atau enggak? Atau sama? Beda ya? A sama B, you know, ya. Jomblo karo jomblo lawas. Apa? Keberadaan yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena batasnya masing-masing berbeda batasnya. Betul enggak? Yang membatasi apa? Nah, mulai kita nih. Batas itu punya level yang berbeda. Kalau tadi dari siapa mau si Zaki ngomong bahwa ada lapis-lapis. Karena keberadaan datang dari batas, artinya batas bentuknya pun bisa berbeda-beda. Ada batas yang namanya fisik. Wes, pokoknya sing fisik aku, sing iso tak senggol di jiwit loro kuwi aku. Sing dijiwit ora loro itu aku. Dah, itu batas sederhana dari yang namanya fisik. Betul ya? Itu Anda menentukan Anda dengan orang lain. Tapi kita pikir ulang, ada enggak ya kasus yang dicubit bukan saya, tapi saya ikut ngerasa sakit? Ada enggak kasus seperti itu? Ada. Misalnya pacarmu dicubit sama temenmu, Dek, sing loro ati kok ya mesti. Ora terima, wah loro ki atine. Padahal yang dicubit bukan kamu sama sekali. Bahkan yang dicubit tidak merasa sakit. Tapi kamu merasa sangat sakit. Untuk yang punya anak misalnya, anakmu dicubit sama orang, sakit enggak orang tuanya? Enggak terima atau mesti sakit toh? Loh, berarti ada batas yang berbeda nih. Tidak ada hanya batas tubuh, tapi juga batas konsep. Ada batas yang dibangun oleh konsep manusia. Kita lebarkan lagi kasusnya. Indonesia itu ada atau enggak? Ada. Kok ada? Berdasarkan dari batas. Batas artinya batas negara, teritori, betul kan? Kalau enggak ada teritorinya, enggak ada yang namanya Indonesia. Artinya batas teritori. Pertanyaan kita kemudian, kalau sudah ada batas, gunanya apa sih batas itu? Selain membuat modal bahwa kita ada karena batas, terus buat apa batas ini? Pensikapan kita terhadap batas ini apa? Gini, karena Tuhan memberi konsep bahwa batas itu berhubungan dengan keberadaan, yang artinya memberi kita keterbatasan, ya. Artinya kita harus punya cara bagaimana menggunakan keterbatasan kita ini. Saya kira itu abstrak ya. Batas itu gunanya gini. Jadi kita punya prioritas untuk mengeluarkan energi, pikiran, waktu kepada yang mana duluan? Yang di luar batasmu atau yang di dalam batasmu? Kalau kamu belum mandi, kamu mandiin pacarmu dulu apa kamu mandi duluan? Oh mandi duluan itu yang benar, mandiin pacar itu kebuki karo bapake. Dan kok. Tapi artinya batas itu punya intrinsik, punya fungsi lain bahwa kita jadi punya prioritas untuk mengeluarkan energi, mengeluarkan perhatian. Yang perhatian nomor satu adalah
yang di dalam batas kita. Betul? Yang kedua, baru yang di luar batas kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah membuat kita berdasarkan batas yang dibuat oleh Tuhan. Kan gitu. Orang tua yang tadi anaknya dicubit marah. Batasnya sudah bukan ini nih. Sudah ada batas yang lebih tinggi lagi, yaitu batas konsep. Kalau dia cuma punya duit sedikit, cukup makan satu piring, tanya semua orang tua, buat anaknya duluan atau buat dirinya? Buat anaknya duluan pasti. Anak saya tidak lapar, saya lapar nggak apa-apa. Artinya pada batas yang berbeda, batas konsep tersebut, kita bertanggung jawab kepada yang batas fisiknya berbeda. Paham ra iki? Ini gambarnya rada abstrak ya, tapi paham maksud saya ya. Gak apa-apa ya, tapi konsepnya kan seperti itu jadian. Kita jadi tahu batas nih. Batas itu berlapis-lapis loh. Ada batas fisik, ada batas konsep dan seterusnya. Ternyata batas konsep itu juga berlapis-lapis. Contohnya Ramadan. Ada batas makan dari pagi sampai sore, nggak boleh makan. Kita membatasi diri kita. Artinya batas yang di akal itu harus lebih utama daripada batas yang fisik. Karena kalaupun fisiknya merasa lapar, dia tidak makan karena batas yang dibangun oleh batas di akal. Ada hewan-hewan yang kalau jenenge? Duduk koala, aku lali jeneng hewan ini. Anda cari, ada hewan sing lucu banget kuwi. Jadi kalau dia dikejar predator, anaknya dilemparin biar dimakan biar dia bisa kabur. Asu kelakuan kuwi. Mungkin dia berpikirnya logis, anak saya bisa bikin lagi gitu, wes rapopo yang penting selamat gitu. Ada bisa berpikir gini juga, kalau aku yang dimakan, anakku tetap dimakan, mending anakku aja yang dimakan ya. Tapi bisa juga nggak mikir sama sekali ya, urusan keselamatan wae. Itu binatangnya kecil, koyo marmoset gitulah, saya lupa namanya, Anda carilah. Itu satu-satunya binatang sing kalau sama anaknya sio-sio itu. Jadi nek melayu dikejar sama singo, anaknya digunjalke main dipangan. Seperti kalau Anda lagi dikejar sama maling, punya teman lemu dijegal main tiba, nyak melayu disian gitu. Menyelamatkan diri. Tapi artinya bahwa mengenal batas, batas itu berlapis-lapis. Dan batas itu bermacam-macam. Tapi keberadaan diri itu tergantung pada batas yang kau ikrarkan. Gitu. Karena kalau hewan, batasnya pasti di fisik utamanya. Paling lebar di keluarga. Dia nggak ada batas yang namanya provinsi, negara, atau pengajian, atau ormas. Nggak ada. Batasnya di fisik dan anaknya. Dah, itu aja batas diri yang dia bisa lebarkan. Tapi kalau manusia, itu sampai berlapis-lapis batas dirinya. Nah, kita perlu mengenal, kita itu di mana sih? Latih agar sadar diri di mana sih? Nah, bedanya gini, bedanya manusia sama hewan. Anda makan, manusia makan, hewan makan atau tidak? Anda ngising, hewan ngising atau tidak? Ngising. Podo. Bedanya apa makanmu sama makannya hewan? Nganggo piring, ora kabeh. Mangan pelem ya diberakoti ya iso, padha karo munyuk. Bedanya apa? Kalau kita tidak tahu batas, beda konsepnya, kita nggak tahu bedanya kita sama hewan dong, kan gitu. Kalau agama mengajarkan pada setiap sesuatu yang kita lakukan, penting ada yang namanya niat. Saya berniat mau makan, semoga Tuhan berdoa intinya. Doa itu kan intinya meniatkan sesuatu, mengikrarkan sesuatu untuk kita bisa berlaku sesuatu. Kalau hewan makan ya makan. Kalau manusia mau ke toilet aja ada doanya, betul nggak? Kalau semua orang melakukan ini, dia akan terlatih untuk mengenal batasnya itu tadi. Untuk mengetahui dirinya itu. Karena salah satunya gini, agak susah bikin doa untuk korupsi. Ya Allah, saya berniat korupsi karena Allah Ta'ala. Ini angel banget. Susah, berbuat buruk itu susah banget untuk dia bikin niatnya itu.
Ya Allah, saya mau nyolong pacarnya temanku karena susah. Ketika Anda mau berbuat sesuatu, membuat ikrar duluan, verbal, diomongkan benar-benar, itu tidak mudah kemudian untuk keluar dari batas. Karena otomatis kita punya feedback dalam diri kita sendiri. Mosok ya koyo ngene aku. Mosok ya koyo ngene, selalu gitu. Sehingga pemahaman saya terhadap agama itu salah satunya memberi kunci yang sangat sederhana untuk mengenal batasmu dan berlatih untuk mengenal diri. Sadar diri itu tadi. Caranya sederhana, gimana? Setiap ngapa-ngapain, coba diniatkan. Wis saking ora percayane karo menungso. Kanjeng Nabi yo percaya sih, tapi arek-arek iki mesti pekok iki. Wis lah, nek niat dawa-dawa kangelan tak kei kata kunci liyane. Sadurung ngopo-ngopo bismillah. Bar rampung alhamdulillah. Wis jajal lakonono kabeh. Mohon dibenarkan, saya dengar Kanjeng Nabi itu kalau makan aja sendok sampai mulutnya bismillah alhamdulillah, di mulutnya bismillah, menelan alhamdulillah, bismillah alhamdulillahnya jalan terus. Sehingga setiap yang beliau lakukan itu benar-benar pada batas yang beliau pahami. Pada kesadaran diri betul-betul. Sehingga sangat susah melakukan yang tidak sesuai dengan batasnya. Karena ketika keluar dari batas tersebut diniatkan, kita akan sadar sendiri nih. Ora beres ya ini. Anda mau ngerumpi lah Bu, misalnya ngerumpi sama teman. Oke, saya mau ngobrolin tentang si A. Saya berniat mau ngomongin, sangel banget gue. Saya berniat ngerumpi, Anda tahu sudah nggak pantas nih, saya berdoa, berniat ngerumpi kepada Tuhan, kan gitu. Kita langsung dijaga sama keburukan-keburukan hanya dengan konsep bahwa mau ngapa-ngapain itu sengaja, deliberate, dengan cara niat itu tadi. Nah, ini adalah menurut saya adalah cara kilat yang diajarkan agama untuk mengenal diri, untuk sadar diri. Jadi perilaku sehari-hari adalah meniatkan sesuatu. Karena untuk batas ini tadi konsepnya banyak banget, macam-macam levelnya, Anda perlu digali sendiri agar lebih fun, akan lebih menarik. Tapi kan sudah sadar tadi, ada batas fisik, ada batas konsep yang disetujui bersama. Kadang-kadang ada konsep yang tidak disetujui bersama. Misalnya gitu, artinya berlapis-lapis yang namanya batas tersebut. Oke. Aku di Kedawan malah bundet ngantuk Kita enak diskusi aja, tapi basisnya tadi pengen saya katakan bahwa batas itu akar dari keberadaan. Ada, itu hanya karena batas. Untuk itu penting untuk kita selalu mengenal batas. Karena kita punya akal pikiran manusia, ada batas yang dibangun oleh akal pikiran. Tidak hanya diberikan lewat fisik. Tapi kadang-kadang manusia itu tidak bisa diberi batas oleh akal. Kadang-kadang harus pakai fisik. Contohnya, kalau di jalan raya itu ada pembelah jalan ya, ada garis jalan. Itu kan batas, paham ya? Bahwa saya harus berjalan di sebelah kiri dari garis tersebut kalau di Indonesia. Tapi kenapa harus dikasih tahu pembelah jalannya? Apa jenenge ngono ki tahu ya? Beton-beton itu loh. Hah? Beton-beton tahu di tengah jalan itu loh. Bukan trotoar. Nah trotoar kan di pembatas jalan itu loh. Pembatas jalan ada garis, tapi ada juga yang fisik. Batu-batu apa? Dudu marka juga, aku kurang ngerti jenenge. Nah, kalau saya ngobrol sama temen nyebutnya tahu gitu. Nah, tapi Anda paham maksud saya ya? Kenapa harus dikasih tahu? Karena manusianya tidak bisa membaca bahwa itu batas. Seperti kambing. Kalau kambing itu seperti manusia dikasih garis nggak akan keluar dari kandangnya. Tapi karena dia kambing dikasih batas yang namanya fisik. Sehingga dia tidak bisa keluar. Karena manusia tidak bisa memahami bahwa batas nggak boleh dilewati. Kamu diperlakukan sebagai kambing, makanya dikasih fisik-fisik batas seperti itu. Mari kita lihat di dunia ini. Kalau mau ngomong gitu sebenarnya, hukum itu ada karena kamu tidak mengenal dirimu sendiri batas. Gak tahu bahwa nyolong itu gak usah harus dikasih hukum, sebenarnya kan sudah gak dilakukan.
Tapi kenapa dikasih hukum? Karena manusianya sendiri tidak mengenal batasnya itu. Nah, artinya kita banyak penemuan di dunia yang asalnya dari manusia tidak paham, sadar dirinya sendiri dan batas yang harus dia patuhi. Mari kita mengakui bahwa kita semua masih manusia kambing yang perlu diatur pakai pagar-pagar hukum, yang kemudian karena hukum menjadi pagar dari kita semua, sehingga orang-orang yang bisa membuat hukum bisa memagari kamu semua untuk masa depannya. Kan gitu, hati-hati makanya. Saya nggak ngomong bukan politik ya. Ngene iki mung terjadi ning Mak Iyah lho. Kayak double negatif juk guyu. Liyane biasanya pelongo-pelongo. Apa ki maksudnya? Enggak, bukan politik ya. Itu kan double negatif. Saya enggak ngomong yang bukan politik ya, itu tadi maksudnya. Artinya sing guyu paham, sing ra guyu ya wedi ditangkep Intel. Saya nggak ngomong hukum itu buruk, hukum itu jalan keluar karena manusianya tidak bisa dipercaya satu sama lain. Dengan sebuah jalan keluar, jadi kemudian kita punya resiko. Karena kita semua patuh pada hukum, siapa yang membuat hukum, dia akan punya kontrol terhadap kita semua, kan gitu. Jadi bebas, mau ganti umur, mau ganti apa, segala macam bebas itu semuanya. Karena semua kamu patuh pada yang namanya hukum. Udah nggak yang disebut sebagai kesadaran diri atau dalam dunia modern disebut sebagai etik, itu sudah nomor keberapa. Karena kita sudah percaya pada yang namanya hukum. Tapi nggak apa-apa, saya nggak menyatakan itu salah. Saya menyatakan bahwa itu persetujuan kita bersama. Manusia-manusia yang seperti ini. Sehingga efeknya harus kita tanggung bersama juga. Ojo sambat, ayo dihadapi bareng-bareng kan gitu. Kahanan dihadapi bersama. Oke. Mungkin awalnya itu aja, saya pengen ngomong bahwa batas itu berlapis-lapis. Salah tadi yang dikatakan oleh Zaki adalah benar, yang saya katakan hanyalah kerangkanya, yang kemudian kalau dielaborasi seperti yang dikatakan Zaki itu tadi, ada batas-batas dan seterusnya, dan agama memberi kita cara untuk mengingatkan terus batas kita, termasuk sholat. Sholat itu saya selalu ngomong dulu, sholat itu menyadarkan posisi, artinya menyadarkan juga batas, bahwa batasku ini menghamba lu mingan. Saya cuman hamba loh, cuman hamba. Setiap sehari 5 kali itu kita diingatkan bahwa kita ada batas yang namanya hamba. Seharusnya orang yang paham bahwa sholat itu bukan hanya urusan undang-undang, tapi urusan kesadaran batas, akan susah banget berbuat buruk. Akan susah banget sombong, karena sadar bahwa dirinya hamba, diingatkan terus. Tapi beda cerita kalau sholat itu cuman urusan absen. Itu beda cerita lagi, tidak akan mendapatkan kesadaran tersebut. Nah, banyak di agama sebenarnya yang diobrolkan, yang disuruh lakukan, seperti sesederhana niat, sesederhana bismillah, itu punya impact yang amat sangat besar. Itu menyadarkan kita tentang siapa diri, menyadarkan tentang batas, dan menjaga perilaku kita. Untuk awalan itu yang saya gelar, semoga ada penjual Panadol. kopi atau Panadol. Semoga bermanfaat. Mari kita buka forum, saya kembalikan ke moderator. Pak Tunun. Oke, tepuk tangan untuk Mas Abrang. Alhamdulillah. Yo kudu mumet rek. Kudu mumet karena ya jak mikir gak mumet ya berarti bahaya gitu. Pikirannya kari ndok omah. Iya, ngeblong. Jadi ada banyak poin yang sempat saya catat dari yang disampaikan Mas Abrang. Pertama, tentang batas itu melahirkan keberadaan, gitu kan? Ada lingkaran. Lingkaran itu kan dia justru hadir karena ada keterbatasan sebagai apa? Sebagai lingkaran. Artinya dia tidak kotak, tidak segitiga. Lingkaran itu ada karena dia terbatas, hadir dalam bentuk sebagai apa? Sebagai lingkaran. Demikian juga dengan kotak. Kotak hadir dan kita sebut sebagai kotak karena identifikasi kita menyebut dia kotak. Dia hadir dengan keterbatasan dirinya sebagai kotak. Otomatis dia bukan lingkaran, juga bukan segitiga, dan seterusnya. Nah, yang menarik ini ternyata ada batasan konsep. Nah, di Padang Bulan, di Majelis Ma'iyah, ayo saya dieksplorasi Mas Abrang.
Anda duduk berdampingan laki-laki perempuan campur baur ini kira-kira nggak batasan fisik apa nggak batasan konsep? Konsep. Kalau batasan fisik wis gak dadi ambahan iki. Itu pun batasan konsepnya berlapis-lapis. Anda menggunakan batasan konsep sebagai manusia yang notabene punya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kira-kira gaya batasan jenis manusia gak ini? Nek menungso gak ngene iki mesti nggo senggol-senggolan, rangkul-rangkulan, jawil-jawilan, asik dewe karena Anda sadar bahwa ada laki-laki sebelah Anda perempuan. Berarti kan harus gak ini batasan manusia. Levelnya naik. Dari manusia menjadi apa? Ada hamba. Minimal kita menggunakan batasan hamba. Nduk kene wis gak enek lanang wedok sing enek padha-padha dadi kawulane Allah. Ada lagi yang lain lebih tinggi misalnya. Loh, kita kan bukan sekadar hamba, ada batasan konsep khalifatullah. Saya di sini menanggung dan menunaikan tanggung jawab sebagai khalifatullah yang tugasnya adalah mengamankan dan menyelamatkan. Jadi antar sesama jamaah saling mengamankan, saling menyelamatkan. Itu batasan konsepnya. Sehingga nggak perlu ada satir, nggak perlu dipisah, sing lanang nduk ngarep, sing wedok nduk mburi, sing kayak satir menit, kayak satir sing dawa ukur ngono ya. Nah, itu batasan fisik namanya. Kira-kira begitu Mas. Batasan fisik menungso soalnya. Gitu. Dan yang menarik lagi ini meneguhkan dan menstabilu yang disampaikan Mas Sabrang. Ternyata niat itu merupakan bentuk lain dari kesadaran kita terhadap batas. Karena podo-podo gak mangan ket esuk sampai maghrib, sing siji niat poso berarti dia menghadirkan keberadaan puasa. Sing siji gak niat soalnya ajane gak duwe sego. Podo-podo gak mangane tapi kan beda. Gak duwe sego wis akhirnya terpaksa. Tapi ya gak ada yang dipangan. Ket mulai subuh sampai maghrib pokok gak mangan ngono ajane gak ada yang dipangan, sing siji menghadirkan niat puasa. Artinya puasa hadir dalam dirinya karena ada batasan konsep yang namanya niat tadi itu. Kira-kira itu yang perlu kita garis bawahi dan pasti teman-teman juga sudah punya stabilo masing-masing, ada 1-2 poin yang masuk dalam pikiran kita. Oke, Pak Majid, monggo.